Selamat datang kembali di channel Dunia Porang. Teman-teman, kali ini saya akan berbagi tentang metode yang kedua, cara penyimpan bibit. Di metode yang kedua ini, caranya sederhana saja, yaitu menyimpan bibit di atas tanah atau di lahan terbuka. Oke, kenapa ini menjadi penting saya sampaikan? Karena ternyata ada beberapa kelebihan yang tidak bisa didapatkan dengan di metode yang pertama, yaitu menyimpan bibit di rak atau di gudang ya. Oke, teman-teman, kalau saya pribadi, saya lebih prefer atau lebih cenderung lebih senang menyimpan bibit itu di atas tanah ya, atau di lahan terbuka seperti ini. Kenapa? Karena yang pertama, bibit kita itu akan mendapatkan pasokan oksigen yang lebih baik, lebih bagus, lebih alami. Dan ada sifat-sifat alami dari porang sendiri yang sebenarnya dia memerlukan kondisi atau atmosfer alamiah. Sebagaimana kita ketahui bahwa sebenarnya porang itu kan asalnya ada tumbuhan liar. Dia jatuh, kataknya jatuh ke atas tanah, kemudian tumbuh lagi di musim hujan. Begitu pula umbinya. Umbinya itu sebenarnya lebih senang, cenderung dia digeletakkan di atas tanah seperti itu. Dibandingkan kita menyimpan di rak, memang sebenarnya lebih bagus di atas tanah kalau menurut kami ya. Apalagi saya juga mendapatkan referensi dari salah satu ahli porang di Jawa Barat ya. Saya sebutkan saja, namanya beliau adalah Pak Omo. Beliau itu adalah salah satu expert atau orang yang punya keahlian, pengalaman cukup lama di dunia porang ya. Beliau pun menyarankan untuk menyimpan bibit umbi itu di atas tanah. Kelebihannya apa saja? Oke. Kelebihannya kita menyimpan bibit di lahan terbuka ini, di atas tanah ini, sebenarnya porang walaupun dia posisi dorman ya, kita simpan atau kita karantina di gudang, seolah-olah itu sedang karantina, dia sebenarnya tetap masih memerlukan namanya cuaca dingin atau katakanlah serapan dingin dari bawahnya itu di atas tanah. Satu sisi di bagian atas dia memang tidak mendapatkan pasokan suhu yang lebih dingin. Sementara sisi yang bawahnya, karena dia menempel di atas tanah, dia mendapatkan pasokan dingin. Seolah-olah ada AC dari bawah. Nah, itu sebenarnya sangat membantu buat orang untuk tetap hidup lebih baik dan menua semakin tua. Begitu pula kalau kita simpan katak di atas tanah itu sebenarnya bagus sekali. Jauh lebih bagus daripada kita simpan di rak. Baik bibit katak maupun umbi terlebih lagi ya. Kalau kita taburkan di atas tanah, bobotnya tidak menyusut, maksudnya tidak bisa terlalu banyak ya, ada penyusutan sedikit tapi tidak sebanyak yang kalau kita simpan di rak ya. Contohnya katak itu bisa sampai 60% menyusut beratnya. Nah, kemudian umbi juga begitu, tidak terjadi penyusutan yang terlalu ekstrim seperti halnya kalau kita simpan di rak. Jadi istilahnya adalah aklimatisasi. Nah, untuk tips dan triknya, pertama pastikan lahan untuk menaburkan bibit itu aman. Aman itu ada dua macam, aman dari binatang, aman dari manusia jahil. Otomatis kita harus tempatkan di tempat memang sebaiknya tercover dengan dinding ataupun dengan benteng ya. Itu untuk keamanan dari manusia, mungkin akan menyolong atau apa. Kemudian dari binatang seperti ayam, jangan sampai mencakar-cakar. Setelah kita pastikan bahwa lokasi penyimpanan bibit kita itu adalah aman, kita bersihkan dulu lahannya. Tanahnya dari material, mungkin ada batu bata kah, atau dari genteng segala macam tanaman-tanaman liar, kita bersihkan saja. Kemudian kita pagar dengan jaring atau dengan apa, kita harus agar terbentuk terklaster lebih aman lagi. Nah, setelah keamanannya, kita biasanya kalau lahannya terlalu kering, saya semprot dulu biar terjadi pendinginan di lahan tersebut. Nah, teman-teman mungkin bisa lihat contoh seperti ini ya. Kita lahannya cukup bersih dan udah saya lembabkan terlebih dahulu. Kemudian dipagar, memang udah aman. Di sana ada benteng, tembok ya. Kemudian dipagar sekelilingnya dengan jaring. Untuk tips selanjutnya, pastikan lahan tempat penyimpanan bibit itu ada naungannya. Mungkin Anda bisa cari lahan yang di bawah pohon besar kah, atau di antara bangunan, sehingga tidak kena sinar matahari secara langsung. Apalagi soal full 100% kena sinar matahari, itu kasihan bibitnya terlalu panas. Jadi pastikan ya, sekali lagi ada naungannya. Satu lagi tip dari saya,
Meskipun ini sebenarnya cara yang terbaik menaburkan bibit di atas lahan terbuka atau di sana, ingat jangan sampai terendam air. Kalau tiba-tiba hujan deras terendam air, itu waspadalah, akan terjadi satu dengan bibit Anda. Terima kasih. Jadi bibit umbi ini cukup digeletakin saja di atas tanah. Boleh silahkan Anda susun dengan rapi, lebih bagus. Tapi kalaupun tidak perlu rapi-rapi juga nggak apa-apa. Ya teman-teman, kalau kita lihat sama-sama, menaruh bibitnya ini tidak rapat ya. Jadi ada jarak sedikit beberapa senti, cukup renggang. Sehingga sebenarnya itu untuk mencegah ini aja, kalau terjadi satu bibit terkena jamur atau penyakit, jadi tidak menempel cepat menyebar ke kanan kirinya gitu ya.